dari kelas IP2. Dalam video ini saya akan membahas tentang negara hukum, rule of law. Langsung saja ke pembahasannya. Negara hukum atau rule of law dalam bahasa Inggris adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa semua individu termasuk pemerintah dan pemimpinnya harus tunduk pada hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari kepatuhan hukum tersebut. Konsep ini menekankan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kestabilan masyarakat. Negara hukum atau rule of law berakar dalam konsep supremasi hukum dan keadilan yang merata. Ini berkembang dari pemikiran para filsuf seperti Montesquieu, Locke, dan Rousseau pada abad pencerahan. Prinsip-prinsipnya mencakup supremasi hukum di atas kekuasaan penguasa, perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, kepastian hukum, dan keterbukaan pemerintahan. Penerapan prinsip ini telah menjadi dasar bagi pembentukan sistem hukum modern di banyak negara di seluruh dunia, memastikan bahwa negara berfungsi di bawah hukum dan tidak di atasnya. Selanjutnya ada konsep negara hukum. Yang pertama, kedaulatan hukum, yaitu negara hukum menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan aturan dan prosedur yang mengatur perilaku individu dan pemerintah. Artinya keputusan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan tidak bisa bertindak bersewenang-wenang. Yang kedua yaitu keadilan dan kesetaraan di mata hukum. Adalah prinsip ini menekankan bahwa semua individu tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaan harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Yang ketiga, keterbukaan dan akuntabilitas, yaitu pemerintah dan institusi publik harus bertanggung jawab dan transparan dalam tindakan dan keputusan mereka serta dapat bertanggung jawab oleh hukum. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia, yaitu negara hukum melindungi hak asasi manusia individu termasuk kebebasan berbicara, hak atas keadilan, hak atas properti, dan hak-hak lainnya. Hukum harus mengakui dan melindungi hak-hak tersebut tanpa didiskriminasi. Yang kelima, pembatasan kekuasaan pemerintah, yaitu kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang. Konsep ini mencegah terjadinya tirani mayoritas atau penindasan minoritas oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu kemandirian sistem peradilan, yaitu sistem peradilan yang independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pribadi penting untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan objektif. Hakim harus dapat menjalankan fungsi mereka tanpa campur tangan dari pihak lain. Selanjutnya ada struktur negara hukum. Yang pertama, cabang eksekutif, yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum, dipimpin oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dan dijalankan oleh departemen lembaga pemerintah. Yang kedua, cabang legislatif, yaitu membuat undang-undang dan kebijakan publik, biasanya dalam bentuk parlemen atau badan legislatif yang terdiri dari perwakilan rakyat. Yang ketiga, cabang yudikatif, yaitu memutuskan perselisihan hukum dan menafsirkan undang-undang, terdiri dari pengadilan dan hakim yang independen. Yang keempat, sistem hukum, yaitu menetapkan kerangka kerja hukum yang terdiri dari konstitusi, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan secara adil dan setara. Yang kelima, pemerintah lokal, pemerintah daerah atau lokal yang memiliki otonomi dalam mengelola urusan lokal tetapi tetap tunduk pada hukum negara. Yang terakhir, institusi pengawasan dan perlindungan, yaitu badan-badan independen yang bertanggung jawab atas pengawasan pemerintah, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum. Yang terakhir, kesimpulan. Negara hukum rule of law secara singkat adalah bahwa dalam sistem ini, kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan semua pihak, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama. Prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, keadilan,
Kebijakan pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi landasan dalam memastikan pemerintahannya yang adil dan setara. Ini adalah dasar bagi penciptanya masyarakat yang beradil dan beradab, di mana hukum ditegakkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sekian materi tentang negara hukum rule of law yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.